Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grup Bakri dan beberapa yang di-request oleh teman-teman. Yang pertama ada PSSI, kedua SMDR, ketiga PMMP, keempat Bumi, kelima BRMS, keenam NRG, ketujuh Dewa, kedelapan BNRPR, kesembilan INKP, dan 10 TKIM. Langsung saja ke saham pertama ada PSSI yang ditutup terkoreksi 0,81% ke harga 610. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk PSSI masih konsolidasi dan belum menarik karena belum ada momentum juga, story-nya juga sepertinya udah selesai ya, perkapalan. Jadi ya konsolidasi lagi, belum kemana-mana ya, nunggu momentum lagi. Kalau dilihat weekly-nya juga ya masih kelihatan konsolidasi di atas 600, jangan turun dari itu kalau mau bagus, dan kalau mau potensi lanjut ke atas uptrend ya harus lewat 680 ya, break itu baru uptrend dan ada pola ini cup and handle ya kalau break dari 68. Nah ini ya konfirmasinya, kalau dilihat secara weekly atau mingguan jangan turun dari 600 PSSI. Kalau dilihat dari monthly-nya bulan kemarin tuh koreksi kecil ya, kayak kalau bulan ini dia berhasil break lagi 680 itu bagus, atau minimal bulan ini tutup di 640 itu juga oke ya. Dan jangan membuat low baru di bawah 600. Itu aja kunci PSSI, dan harus sabar, belum momentumnya. Dan kondisi seperti ini ya support 600 itu nggak boleh jebol. Kalau dia jebol, pertahanan terakhirnya 550 560 itu ya. Jadi seperti itu untuk PSSI. Kalau saya lihat ya, kalau dia turun di bawah 600 itu makin lemah, makin gagal bertahan. Ya udah agak berat kalau kembali mencoba uptrend. Bisa turun dulu, bisa sampai EMA 200-nya ini penurunannya. EMA CD-nya juga lihat sudah dead cross, mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Memang dia mantul dari 600 hari ini. Ya lihat aja seminggu ke depan mampu nggak dia break minimal ya 640 aja. 640 tuh lewat ya bagus di atas EMA 60-nya untuk PSSI. Langsung saja ke saham kedua. Ada SMDR yang ditutup di harga 2.500, terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy dan seminggu ini juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMDR sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk SMDR ini support yang harus dijaga 2.400. Kalau itu jebol ya siap-siap 2.000 ya. Kalau jebol 2.400 siap-siap 2.000. Untuk SMDR juga belum ada momentum, cuman ini kelihatannya dia 3 hari koreksi dengan volume kecil, tinggal nunggu ini lewat 20 ini ada peluang bagus untuk SMDR. Lihat minggu depan ya, kalau dia bisa berhasil lewat EMA 60-nya ini di sekitaran 2.600 itu bisa lanjut ke atas. Kalau ditarik tren dari atas ini bisa seperti ini ya. Ini udah patah nih. Apakah dia retest dulu ke bawah? Kalau saya lihat sih kalau mau bagus ya, Senin harus langsung hijau. Kalau bisa tutup di atas 2.600 itu cukup bagus untuk SMDR. Tapi kalau mau spek buy, ini harga pertengahan supportnya ada di 2.400 ya. Berarti kasih toleransi berapa persen dari support jebol baru cut loss ya. Gak mungkin kan cut loss di support ya. Bisa aja ada mantul. Nah seperti itu. Ya ini koreksinya 2-3 hari volume kecil. MACD-nya melandai, memang dead cross. Kalau dilihat weekly-nya untuk SMDR hijau ya, bisa bilang doji. Cukup bagus nih ya, minggu depan harus tutup di atas 2.650 itu. Untuk SMDR menarik untuk SMDR. Jadi seperti itu aja untuk SMDR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PMMP yang ditutup di harga 418, terkoreksi 1,87%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy dan seminggu ini juga bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PMMP ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PMMP ya ini valid breakout ya. Cuman dia memang belum ada momentum aja ya. Yang penting dia tuh nggak turun dari 400, bukan 390 lagi. Ini hapus saja. Ya, dia itu udah gagal terus lewat EMA 200-nya di 430 440 itu ya, dia turun dulu. Cuman trennya masih bagus untuk PMMP. Ini kan sudah mematahkan trend downtrendnya. Dan neckline-nya ya 400. Ini harusnya dijaga, dan kalau dia turun ke situ itu malah menarik untuk PMMP untuk spek buy. Ya, kalau saya lihat sih
maksimal turunnya tuh 400 kalaupun memang turun. Bahkan bisa jadi di 410, 415, 414 ini mantul. Ini kan kelihatan dia itu lagi konsolidasi, cuman lagi ngumpulin tenaga. MACD-nya juga masih bagus. Kalau dilihat dari candle weekly-nya memang hammer terbalik, tapi volume besar MACD-nya mengarah ke atas golden cross. Kalaupun koreksi satu candle minggu depan, ya maksimal 400 lah. Ya, turunannya habis itu baru naik lagi. Peluang besar tetap arahnya ke atas karena 2 minggu volumenya meningkat. Kalau dilihat monthly-nya juga bagus. Agustus sudah tutupannya di atas ya. Ya koreksi tipis lah. Menurut saya maksimal 400 itu turunnya. PMMP mantul lagi ke atas. Targetnya masih sama. Menurut saya targetnya itu bisa sampai 480, 500, bahkan 520. Karena dia lagi ada sentimen isu cuman belum tahu kapan ya. Ya pastinya biasa dikerek. Nah ini kan dia hari apa nih? Hari tanggal 29 Agustus itu gagal lewat trendline downtrend. Ini tinggal nunggu momentum. Peluang besar tetap break tuh 440 minimalnya untuk PMMP. Tapi disclaimer on ya. Sabar-sabar aja kalaupun yang sudah ada profit taking dari atas. Karena PMMP ini saya rekomendasikan dari 400 sini ya. Dan udah lumayan profitnya dan sekarang juga masih profit 4% ya kalau mau profit ya. Kalaupun dan sekarang juga masih ada profit 4%. Kalaupun TP dulu TP aja dulu atau mau hot juga silakan, cuman ada kelebihan dan keuntungannya masing-masing. Siap nggak kerugiannya juga, misalnya TP dulu kalau dia langsung naik nggak dapat lagi beli harga atas nggak masalah sih, yang penting kan dibawa naik. Tapi kalau yang TP itu keuntungannya kalau dia turun bisa ambil di bawah. Ya aturlah bagaimana strategi masing-masing ya. Kalau saya lihat PMMP masih trennya akan ke atas, cuman dia lagi konsolidasi aja. Support kuatnya ya harus dijaga 400. Seperti itu untuk PMMP. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Bumi yang hari ini ditutup menguat 5,32% ke harga 178. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Bumi ada akumulasi dari MG 16 juta lot, BK akum, RF juga akum, broker yang biasa dipakai bandarnya ya. Cuman apakah MG ini dipakai bandar juga ya nggak kita tahu ya. Karena bandar itu bisa pakai broker apa aja ya. Karena yang mereka bukan simpan di sekuritas uangnya tapi di, kalau nggak salah apa tuh namanya, lupa saya namanya itu ya. Jadi bisa pakai broker apa aja mereka jual beli. Tapi ya kesaringannya tetap aja broker-broker itu aja juga yang dipakai. Ya untuk Bumi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi hari ini gagal kepentok 190 dan ada yang profit taking ya wajar. Hari Jumat lagi ya. Tapi volumenya bagus. Dan sayangnya nggak tutup di atas 180. Kalau dilihat nih ada sentimen yang bagus ya di Bumi, itu pelaksanaan PMTH Limited akan menyebabkan penurunan total kewajiban perseroan sebesar USD 1,5 miliar sehingga total kewajiban perseroan akan tersisa sekitar 1,9 miliar US dollar ya. Dan setelah penerbitan 200 miliar saham baru di dalam PMTH Limited akan menyebabkan peningkatan ekuitas yang berasal dari tambahan modal di setor dan agio saham. Sebagai hasil pelaksanaan Limited, ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 30 Juni itu mengalami peningkatan USD 1,5 miliar dari sebesar USD 887 juta US dollar. Jadi kalau di infonya ya mungkin utang Bumi bisa lunas habis corporate action. Tapi itu baru info ya, belum pasti benar apanya. Tapi nanti kita lihat aja ke depannya ya untuk pergerakan Bumi. Dan DER Bumi ya per 30 Juni itu sebelumnya 4 kali menjadi 0,8 kali setelah Limited itu. Dan potensi besar, market cap besar Bumi itu masuk MSCI atau FTSE. Nah, jadi seperti itu ya info dari Bumi, dan teknikalnya juga mulai bagus. Waktu itu juga saya ada suruh beli di 170 waktu candle doji ini ya, ternyata dibawa turun. Tapi saya bilang kasih toleransi 150 baru cut loss ya. Cuman cukup dalam juga 10% lebih kalau mau cut loss itu, tapi akhirnya ditarik naik dan bisa profit juga di atas ya. Jadi untuk weekly-nya juga bagus, volume meningkat. Ini dia kepentok ya 191 ya. Ya 190 itu kepentok. Ya arahnya ke atas sana. Itu kan resisten semenjak 2019 3 tahun yang lalu. Itu kalau di break ya lanjut ke atas untuk Bumi, apalagi volume meningkat. Ya Bumi berarti masih oke untuk Bumi. Monthly-nya juga bagus, volume meningkat.
harusnya sih lewat tuh. Peluang besar bisa ke 200 untuk Bumi. Tapi disclaimer on ya, harga sekarang sudah kurang ideal kalau mau masuk, kalau mau main cepat, trading cepat ya harus punya strategi. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik untuk cara bagaimana strategi untuk trading cepat, scalping, ODT, cari profit cepat, ataupun masuk di saham-saham swing trade dengan cara scalping, masuknya dulu ya, karena polanya itu kelihatan akan naik ya baru masuk. Nah, itu kalau tertarik bisa join di kelas scalping Borneo Trader yang akan diadakan di tanggal 11 September ya. Minggu-minggu depan. Kalau tertarik bisa join dan klik link yang ada di deskripsi. Daftar kelas scalping Borneo Trader. Jadi seperti itu. Untuk Bumi, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 240 terkoreksi 1,63%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker kemarinnya, BRMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRMS kepentok lagi. Supportnya dan apakah akan mantul? Ya, kalau mau bagus harus mantul. Ini ada pola ascending triangle. Kalau di break, lanjut ke atas. Kalau patah ya 220 lagi. Mungkin nggak dia ke 220. Kalau saya lihat ya, volume dia koreksi juga makin kecil. Sepertinya tetap ada peluang untuk technical rebound hari Senin. Tapi kembali lagi disclaimer on. Ya, untuk BRMS, kalau dilihat, minggu ini dia membentuk candle doji gravestone ya. Tutupan dan bukaannya tetap di 240 open dan close-nya. Jadi seperti itu. Untuk BRMS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup menguat 2,32% ke harga 264. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, NRG ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NRG juga cukup bagus. Peluang besar tetap lanjut menguat ya. Minggu depan itu targetnya 280 dilewati ya sangat mungkin ke 300. Apalagi dia koreksinya lihat hari Kamis itu volumenya kecil terus hari Jumat volume besar lagi ya. Ini bagus. Coba kalau dilihat dari weekly-nya. Nah, weekly-nya juga bagus. Memang volumenya nggak sesignifikan volume saat dia turun. Tapi kan ini rejection. Rejection area 250. Dia sempat jebol 250 habis itu tarik naik ya. Kalau dia naik ya minimal 280 itu diuji bahkan bisa sampai 300. Ya, jadi menarik nggak untuk NRG? NRG masih menarik ya. Walaupun mau spek buy ya hitung aja risk rewardnya. Ya kalau saya sih sekat di bawah 250. Targetnya terdekat 280 sampai 300. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 85 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Dewa ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Dewa tadi sempat juga naik, tapi kemudian ada yang profit taking hari Jumat, ya gagal bertahan di atas 90, tapi nggak masalah karena dia minggu ini membentuk higher high, higher low. Jadi peluangnya masih ke atas. Kalaupun turun paling 76 mantul lagi. Harga sekarang bisa nggak? Bisa aja trading, tapi trading cepat. Cut loss-nya harus mepet. Tapi kalau dilihat dari candle mingguannya, Dewa itu bagus ya. Tutupannya juga di harga tertingginya bahkan dari 3 minggu yang lalu. Peluang besar kalaupun koreksi menurut saya ya ke 80 aja mantul lagi ke atas ya. 80 78 itu mantul lagi ke atas. Bahkan bisa langsung mantul untuk Dewa ya. Menarik nggak untuk Dewa? Menarik diperhatikan minggu depan. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 69 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNBR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBR ini saham grup Bakri tapi ada notifikasi khusus ya. Jadi naik turunnya cuman 9%, 10% nggak maksimal kenaikan ya. Karena masih dalam pemantauan, tapi cukup bagus karena volume meningkat. Tinggal nunggu berhasil tutup di atas 70, 72, 71 itu lanjut ke atas. Karena minggu ini BNBR membentuk higher low, higher high, memang walaupun open gap up ya, tapi ini bentuk nih. Nah, seperti ini. Ini uptrend nih. Tinggal nunggu break 74, 75, minggu depan arahnya 84 minimal untuk BNBR. Jadi seperti itu. Volume juga meningkat. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, menutup penuh candle minggu sebelumnya atau candle bullish engulfing dengan target minggu depan kenaikannya ya 75 80 itu untuk BNBR. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup menguat 7,27% ke harga 8.850.
Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP setelah koreksi 2 hari mantul dia dari support 8.200 atau dari trendline downtrend-nya. Ini positif uptrend nggak? Positif uptrend konfirmasi ya, karena volume juga meningkat signifikan dan tren semenjak 2021 downtrend channelnya dipatahkan dan itu ada pola double bottom. Targetnya minimal minggu depan itu 9.200 itu akan diuji. Jadi kalau dia konsolidasi di area range 8.400 sampai 9.200 itu ya nggak masalah. Tapi kan yang jadi permasalahan kalau mau beli di harga pucuk ini memang bisa naik. Cuman siap nggak di mana cut loss-nya? Cut loss-nya ya di bawah 8.400 kan, dalam tuh 8% lebih cut loss-nya ya. Jadi seperti itu. Kalau yang belum punya wait and see aja dulu. Yang sudah punya follow the trend aja. Selama di atas 8.600 masih oke untuk INKP ya. Tapi kalau turun dari itu yang mending profit taking. Walaupun tipis profitnya, profit taking lagi nanti beli sekalian di bawah. Karena agak lemah kalau dia turun dari 8.600. Peluang besar ke 8.400 ujinya. Jadi seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham terakhir, ada TKIM yang hari ini ditutup menguat 5,16% ke harga 7.125. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini juga net buy, dan kalau dilihat dari broker summary-nya TKIM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM juga akhirnya rebound dan target saya 7.000 sudah dicapai dan ditutupnya gap. Dan TKIM juga sudah saya rekomendasikan semenjak di 6.600 sampai 6.700 ini saya suruh spek buy ya TKIM, karena kalau saya lihat ya dia tuh berhasil break pola important and shoulder-nya dan targetnya sudah tercapai. Dan kemana arahnya untuk TKIM akan uji 7.200, lewat itu strong uptrend ya untuk TKIM. Cuman kondisinya harus dilihat juga ISG. Kalau ISG oke ya oke juga nih TKIM. Kalau dilihat volumenya meningkat signifikan 4 kali 5 kali lipat volume sebelumnya. Itu menurut saya lanjut ke atas untuk TKIM. Kalau ditarik tren dari 2021 udah dipatahkan ya pas di 6.600 nih persimpangannya dan dia bertahan akhirnya naik. Jadi follow the trend aja untuk TKIM selama di atas 7.000. Kalau dia turun dari 7.000 mending profit taking dulu, yang punya dari bawah nanti beli lagi, atau ya tergantung masing-masing ya bagaimana strateginya ya. Karena setiap trader itu akan berbeda profil resiko dan psikologis. Jadi seperti itu. Untuk duo kertas menurut saya masih lanjut menguat karena sudah terkonfirmasi uptrend. Cuman dalam arah ke atas ada naik turunnya. Jadi seperti itu. Ya kalau dia turun di situ kesempatan beli yang belum punya ya. Di titik harga di mana, di harga berapa ya itu tergantung masing-masing. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.